Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat-sahabat semuanya yang hari ini menyaksikan YouTube Live Ibu Isa, ya. Terima kasih. Hari ini juga kita akan membahas tentang watak, namun mungkin akan jauh lebih detail dibanding sebelum-sebelumnya, ya. Jadi hari ini kita mengenal dan memahami watak anak, ya. Baik, kita mulai, ya. Yes. Oke. Seperti biasa kita akan cerita tentang otak manusia. Ini berkali-kali ya saya akan memberikan ya insight pada siapapun yang lihat bahwa kita akan bicara tentang otak manusia, karena di dalam otak inilah ya ada watak manusia yang memang Allah berikan ke masing-masing manusia, ya. Dan ini dalam surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, ya. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, ya. Dari kalimat yang Allah ya sampaikan di sini adalah sesuai pembawaan masing-masing, berarti sudah dari sananya gitu ya, sudah ada program yang Allah berikan, Allah desain ke setiap manusia sesuai pembawaannya masing-masing, ya. Dan tentu kalau bicara pembawaan ini kita akan bicara tentang watak, dan ada beberapa lagi pembawaan program bawaan juga yang memang Allah sudah berikan kepada setiap manusia, ya. Dan kalau dikatakan dalam ayat ini endingnya adalah maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya setiap watak itu ya hanya Allah yang tahu sebetulnya persisnya apa, ya. Kita atau para ilmuwan itu ya hanya mengobservasi, mensurvei, dan akhirnya ya memberikan sedikit ciri-ciri, ya. Makanya setiap watak kita tidak boleh ya meremehkan watak orang lain. Karena apa? Karena Allah yang paling tahu, ya, dan maha mengetahui, ya. Baik, dan kemudian ya menurut para ahli di abad 18 ditemukan teori genetika bahwa watak itu diturunkan melalui genetik, ya, lewat kromosom, dan di dalam kromosom itu ada ya DNA-nya, ya. Jadi kalau kita tahu bersama selama ini kromosom seks pada perempuan itu disebutnya XX dan pada laki-laki XY. Ya, dan ini kalau kita lihat kromosom dalam bentuk besar, ya, ini pembesaran berkali-kali dari mikroskop elektron. Ini bentuknya gini nih kromosom nih, ya. Jadi karena betul kayak X makanya disebut X, ya. Perempuan ada dua nih XX kayak gini, kalau laki-laki nih X kayak gini satu dan satu kayak begini. Dan ini nggak tahu nih bentuknya kayak apa. Jadi kata para ahli, karena ini sudah disebut X, ya sudah ini disebut Y aja, ya. Jadi XY. Nah, di dalamnya ini ada tali-tali yang isinya nanti DNA, ya. Disinilah akan dibawa, ya, salah satunya adalah watak yang diturunkan dari ayah ibu kita beserta leluhurnya yang di atas, ya. Dan di sini juga selain watak tentu ada informasi biologis terhadap turunan kita ini gitu. Informasi tentang bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk kulit, sudut mata, hidung, dan meleburlah itu informasi-informasi dari ayah dan ibu, akhirnya jadilah seorang anak, ya. Dan juga di sini juga nanti ada penyakit-penyakit turunan yang biasanya dibawa oleh para ayah ibu dan masuk juga di dalam ya kromosom ini, ya. Dan watak masuk dalam bawaan genetik dan ada di dalam kromosom ini, ya. Dan kemudian nanti kalau kita belajar watak ini ternyata memang sudah lama sekali. Ya. Pertama sekali ini Hippocrates tahun 300 sebelum Masehi, ya. Hippocrates mengembangkan teori tentang ciri temperamen turunan, ya. Jadi Hippocrates ini makanya dia nih dinobatkan sebagai bapak kedokteran dunia, karena beliau ini ya salah satunya dia selain mempelajari masalah anatomi tubuh, tapi beliau juga ini dia memperhatikan watak atau temperamen dari orang-orang. Dia melihat bahwa kok ada yang sama, ya, ada yang sama gitu. Ya, dan teori tentang temperamen turunan itu sudah ada sejak zaman Hippocrates, ya. Baik. Maaf. Dan kemudian Galen itu tahun 149 sesudah Masehi. Ini kan lama sekali, ya. Seorang fisiologi Romawi, dia mengusulkan teori kepribadian yang dipengaruhi oleh tingkat cairan tubuh, ya. Jadi kata Galen bahwa kepribadian itu atau watak itu karena cairan tubuh. Jadi ada manusia yang cairan tubuhnya darahnya lebih banyak, ya. Kemudian ada manusia yang cairan tubuhnya ya empedu kuningnya lebih banyak. Ada manusia cairan tubuhnya empedu merahnya lebih banyak gitu, ya. Terus ada juga cairan tubuh yang lendirnya yang lebih banyak. Ini seperti itu, ya. Nah, kemudian itu tadi pada abad ke-18 ditemukan kromosom, teori genetika dan sebagainya. Maka
ya teori kepribadian yang dipengaruhi oleh tingkat cairan oleh Galen ini akhirnya ya gugur karena memang ternyata bukan masalah tingkatan cairan, tetapi karena genetika tadi, ya. Dan ilmu tentang watak atau kepribadian yang sekarang sangat populer dan gampang dipelajari dari Florence Litter, ya. Buat Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya yang senang membaca, silakan ini cari buku ini, Personality Plus, ya. Dan ini bukunya lengkap, ada 4. Ya Bu Isa, alhamdulillah ini sudah baca semuanya, dan kemudian makanya hari ini dirangkai dari 4 buku, ya khususnya yang Personality Plus for Parents ini kita rangkai untuk hari ini kita bahas, ya. Dan ternyata watak juga atau kepribadian juga bisa terdeteksi dengan alat-alat. Ya, ada alat pakai fingerprint kah, atau alat pakai foto aura seperti ini, peralatan foto aura. Makanya biasanya kalau kita foto aura nampaklah warna-warna. Nah, ini nanti warna ini dibaca sesuai watak, ya. Dan warna ini tidak pernah berubah, hanya yang berubah intensitasnya, apakah gelap, apakah cerah, terang, atau ada kombinasi warna putihnya kah atau hitam dan sebagainya. Ya, ini jadi beberapa alat-alat untuk mendeteksi watak ini banyak sekali sebetulnya, termasuk teman-teman psikolog yang mempunyai form atau alat tes untuk watak yang sangat detail, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau mendeteksi watak seorang anak, ya. Tapi kita belajar dulu ya bahwa watak itu akhirnya setelah dia dibawa oleh kromosom, kemudian petanya itu dimasukkan, ya, Allah desain masuk ke dalam otak. Ya, jadi ada program di otak, dan kemudian kalau ya kita rajin atau kita mengenal watak kita dan kita rajin untuk memperkuat watak positif kita, maka ya terjadi koneksi neuron di otak ini, ya. Nah, kemudian nanti dari otak ya akan membawa pesan dia ke badan kita, sehingga orang yang berperilaku atau habit seseorang, ya tindakan seseorang, gaya seseorang itu dipengaruhi oleh watak. Karena watak itu nanti letaknya ada di sekitar sini, di tengah sini, ya. Kemudian dia memberi informasi lewat sistem saraf. Ya, selama ini kita sudah belajar ya, sistem saraf itu kayak kabel listrik, dia bawa listrik, dia membawa pesan, sehingga itulah makanya perangai seseorang itu ya dipandu oleh pembawaannya masing-masing. Itulah tadi Allah berfirman bahwa sesungguhnya setiap orang itu sesuai pembawaannya masing-masing. Nanti kalau teman-teman sudah ya sedikit-sedikit belajar watak ini, mulailah kita bisa membaca itu perangai seseorang, ya, sikap seseorang, gaya bicara, ya, gaya duduk, gaya, ya, kita walaupun kita sudah belajar juga untuk gaya duduk yang bagus, yang rapi, tapi tetap masih kelihatan juga dia nanti watak aslinya atau watak dasarnya, ya. Baik, dan nanti di otak, kalau kita tadi sudah belajar bahwa otak ini terbagi 2, ada otak besar dan ada otak kecil. Ini otak besar yang kita lihat dari samping kiri, ini otak kecil, ya. Nanti kemudian terbagi 2, belahan kanan, belahan kiri. Nanti setiap belahan terbagi 4. Ya, ini ada lobus frontalis yang bagian depan, kita kasih warna merah. Ada lobus parietalis, ada lobus temporalis yang di atas telinga, dan ada lobus occipitalis. Ya. Dan di dalam ini kan kita sudah tahu juga selama ini kita belajar ya bahwa ada neuron, ada sel otak. Ya, ini ada sekitar ya ratusan miliar di sini, 100 miliar sel otak seperti ini. Dan kira-kira neuron atau sel otak atau satu komputer ini ya, ini namanya komputer ya. Jadi kalau kita ada 100 miliar berarti kita punya 100 komputer. Maka neuron yang di daerah lobus parietalis ini itu sudah ada data-datanya. Allah sudah memberikan data-data tentang apa? Tentang watak. Ya. Adapun nanti setiap orang itu tadi dikatakan bahwa ditemukan bahwa setiap orang itu punya 2 jenis watak dasar. Satu dari turunan ibu, ya, ibu ke leluhur ke atas ya, dan satu jenis lagi dari ayah, Dan itu nanti ya bersemayamnya di sini, di lobus parietalis. Ya. Nah, kemudian Bu Aisyah, kok saya kalau rasanya ya kalau ngikutin tesnya Bu Aisyah baik yang di IG live atau di seminar-seminar biasa, itu kok saya rasanya ada 4-4-nya ya. Ya, betul, karena kalau kita sudah mulai dewasa seperti ini, rajin belajar juga ya, rajin ikut majelis taklim ya, kemudian rajin baca buku, itu nanti terasa bahwa ya 2 watak dasar itu ada di daerah lobus parietalis, dan 2 watak pembelajaran itu nanti ada terekamnya di lobus frontalis ini. Kadang-kadang kita ya dipengaruhi oleh wataknya orang tua kita, kemudian dipengaruhi juga kalau sudah berpasangan ya, dan sudah lama berpasangan, pengaruh wataknya pasangan hidup akan masuk terekam memorinya di sini. Jadi kita seolah-olah ada 4 gitu ya. Namun sebetulnya ada 2 watak dasar yang sangat kuat dan sangat ya menghujam, kalau bahasanya itu bersemayam di dalam lobus parietalis, dan itu yang penting kita pelajari untuk kita mengenali sehingga kita bisa membentuk karakter.
ya. Jadi watak sama karakter berbeda ya. Watak itu adalah program dasar bawaan, karakter itu dibentuk dari program dasar itu, dibuat sebikian baik, semakin baik ya, dengan cara apa? Prinsip-prinsip ya, nasihat-nasihat atau apapun yang kita pelajari itu kita masukkan di dalam otak yang di depan. Ya, dan dia nanti berinteraksi sini, berinteraksi. Jadi ada kadang orang wataknya sama tapi ilmunya beda itu. Ya, ada orang watak yang sama tapi ada yang satu rajin belajar, satu ya malas belajar, maka interaksi antara ilmu yang di lobus frontalis dengan parietalis itu nanti berbeda. Ya, berbeda. Tapi tetap dia nuansa wataknya sama. Baik, kemudian di dalam surat Asy-Syam ya, Asy-Syam ayat 8 dan 9, ya, bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha wujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya, qad aflaha man zakkaha, ya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jiwa ini sering oleh para ilmuwan neuroscience ya merujuk pada program yang ada di otak. Jadi kalau difirmankan di Asy-Syam ayat 8 ini bahwa Allah mengilhamkan jiwa atau program jiwa itu berarti di otak jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Inilah yang kemudian ya didapati oleh para ilmuwan bahwa oh pembawaan masing-masing itu ada kekuatan dan ada kelemahannya memang. Dan kemudian Allah ya menyerukan pada kita ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi kalau kita sudah tahu program jiwa kita, kemudian kita mensucikan ya, senantiasa memohon pada Allah untuk memperkuat kekuatan watak kita, memperkuat kekuatan wataknya anak-anak ya, merilis atau mereduce atau mengurangi ya kekurangan atau kefasikan itu tadi di jiwa kita atau kekurangan di watak kita yang ada di otak, memohon pada Allah. Itu yang namanya mensucikan jiwa. Dan itu beruntung nanti. Ya, beruntung. Maka kita jadi manusia yang sangat ya lebih dominan jalan ketakwaannya daripada kefasikannya. Ya. Baik, sekarang gimana ya Bu Aisyah ya untuk tahu watak anak kita? Nah, sebetulnya yang paling bagus itu adalah memperhatikan. Ya, harus jeli tadi melihat kebiasaan-kebiasaan dia. Ya. Namun kalau Bunda nggak sempet atau kayak wah udah telat Bu Aisyah, kan banyak yang kayak gitu ya. Sebetulnya bukan belum sudah telat. Kita memang perlu memperhatikan lagi dengan jeli mereka punya kebiasaan. Kenapa? Karena watak itu akan ada terus sampai dia tua tuh ada. Ya. Nah, cuman kalau nanti mau gampang, yang kuis cepat ini yang gue bisa selalu bagikan sharing di mana saja ya, di seminar tentang watak kah, di IG Live kah, di mana saja ya. Ada teknik cepat ya. Jadi kita bilang sama anak-anak, ya seandainya kita mau bikin teater ya, Bunda ada 4 pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Ya. Umur berapa Bu Isa bisa kasih tahu watak ini ya? Umur yang sudah bisa ngomong atau sudah ngerti lah apa sih teater. Kadang-kadang anak dikasih jelasin teater itu apa sih? Teater itu sandiwara. Sandiwara itu apa sih? Sandiwara itu drama. Ya, jadi ada sebuah pementasan, orang-orang berperan yang ada di panggung, terus nanti ada yang nonton. Nah, itu udah teater gitu. Atau anak sekarang mungkin lebih ngerti nonton film. Nggak apa-apa, itu juga bisa ya dibikin analoginya kayak gitu. Ya. Terus kita kasih tahu anak, kamu mau pilih apa nak? Ya, mau jadi penonton, mau jadi penulis skenario, mau jadi sutradara, atau mau jadi artisnya? Tanya sama anak. Kadang anak penonton ngerti itu dia. Oh, aku ngerti kalau penonton. Yang nonton kan? Iya. Bunda penulis skenario apa? Nah, bilang saja, jelaskan saja. Yang menulis ceritanya nak. Ditulis ceritanya, detil, ditulis gitu. Oh gitu, kata anak-anak kan. Kalau sutradara, sutradara yang mengatur orang untuk berperan, ya mengatur adegannya. Sutradara mengatur, sampai kan gitu, sutradara mengatur. Ya. Kalau artis apa artis? Anak-anak tanya gitu ya. Artis itu yang main di panggungnya atau main di filmnya, ya. Nah itu coba kasih tahu anak-anak kayak gini. Biasanya karena anak-anak masih murni dan watak aslinya masih jelas di otaknya itu, maka dia akan spontan memilih, ya, spontan memilih. Ya, jadi kalau kita punya anak dan kita kasih tahu ya, terus dia langsung, aku mau jadi penonton aja Bunda, ya sudah, ya, nggak usah dipaksa Bun, masa jadi penonton sih, nggak enak lo penonton kan gitu, ya, teater kalau nggak ada yang nonton mah nggak enak lah, makanya kalau jadi pilih penonton berarti kan, ya, oh memang hasratnya dia mau pilih penonton, ya, penulis skenario ke sutradara atau artis, oke, kemudian kita tunggu, mana pilihan pertama dia itu, ya. Oke nak, ya kamu udah pilih pertama apa tadi? Ibu aku mau jadi penonton. Oke, bagus kok, penonton bagus karena kan yang teater ini dibikin kan untuk yang ditonton ya, untuk penonton ini raja nih penonton. Oke,
Oke, ya, kalau sudah anak memilih satu di antara 4 ini, tanya lagi. Ya, nah, watak itu ternyata 2 jenisnya. Satu turunan ayah, satu turunan genetik dari bunda. Ya. Sekarang tadi udah pilih 1 dari 4. Ada 3 sekarang lagi, sisanya pilih 1 lagi. Ya. Jadi artinya pilih 2 di antara 4 pilihan ini. Tapi bukan di awal kita ngasih tahu, ayo nak coba pilih 2 dari 4, bukan begitu. Ya, suruh dulu pilih 1 supaya dia tidak terpengaruh. Ya, untuk dia kita mengecek atau mendeteksi apa watak yang dominannya. Ya, watak dominannya sudah dia pilih 1, barulah. Ya, nah ternyata pilih 1 lagi, nah sisa 3, nah mungkin dia pilih, ya aku menjadi artis bunda, oke. Ya, misalnya gitu ya, atau misalnya ada yang pilih, aku yang pertama penulis skenario gitu, pilihan keduanya apa maunya kamu, sutradara gitu, ya. Nah, jadi ini teknik yang sangat cepat dan ini juga bisa mendeteksi watak masing-masing, ya, termasuk juga watak ayahnya. Ya, baik, sekarang kita mulai membahas yang dari penonton dulu, ya. Baik, nah ini ada 4 bagan watak yang sangat populer ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Yang pertama tadi, siapa yang pilih penonton? Ya, bunda ada yang nonton sambil nonton YouTube ini, langsung saya pilih penonton atau mungkin ada anaknya langsung ditanya, nah kamu pilih apa gitu misalnya ya. Ya, siapa pun yang pilih penonton itu ya kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar karena ini tesnya kuis cepat ya. Jadi akuratnya 80%. Ya. Orang yang pilih penonton itu biasanya ciri khasnya pengamat, dia mengamati ya, habis lagi mengamati itu waktu dia amati terus dia dialog nih kayak gitu, nah itu, dan hasratnya damai ya, dia selalu mau damai ya, dan bahasa psikologi kepribadian orang yang pilih penonton itu kita namakan pragmatis, seperti ini tulisannya, pragmatis ya. Nah, pragmatis ini istilah dari yang pertama kali memberikan istilah itu Hippocrates. Bayangkan Hippocrates sudah memberikan istilah-istilah tentang psikologi kepribadian ini di tahun 300 sebelum Masehi ya. Luar biasa itu ya. Jadi ini nama lama ini pragmatis. Ini asal dari phlegma, lendir ya. Nah, sekarang apa ciri khas orang yang berwatak pragmatis? Ciri khasnya itu tadi, pengamat, hasratnya damai. Ingat baik-baik. Jadi kalau ada anak kita yang hasratnya damai, ya, dia selalu ngalah, kemudian nggak mau konflik, itu kemungkinan besar adalah dia berhasrat damai. Watak lain pun senang damai, tapi ini watak yang sangat damai, setiap hari maunya damai. Ya. Ada ciri khasnya nggak Bu Aisyah ya? Nah kita lihat ya, dari watak ini sejak anak bayi saja, bayi itu sudah bisa dideteksi. Ya, kita lihat wajah bayi pragmatis. Nah, kayak gini, ya. Dia senang sesuatu yang damai, peaceful, ya. Kadang-kadang kalau coba Bunda ingat deh, anak Bunda itu yang ada nih, ya waktu kecilnya anteng nggak, tidur aja terus. Ya, bukan hanya cuma 1 bulan pertama ya, berikutnya juga lebih sering tidur, nggak banyak nangis, ya dia diam aja ngamatin kita, ya. Walaupun misalnya bajunya basah, dia nggak rewel, ya, atau popoknya penuh gitu ya, dia nggak rewel. Itu kemungkinan besar anak pragmatis itu, anak damai, peace, ya. Ini mukanya aja udah damai gitu ya. Terus kalau udah besar tuh biasanya apa ciri khas dia? Ya, dia sering ngomong terserah bunda aja, terserah bunda, terserah bunda. Oh terserah aja setiap hari. Sebagian watak anak juga bilang terserah, tapi ini setiap hari. Kadang-kadang bunda gemes ya, gimana caranya nih, kenapa terserah. Nah nanti kita belajar bagaimana tips untuk kita orang tua yang anandanya pragmatis ya. Baik, sekarang kita lihat lagi ya. Kalau kita udah gede kayak gini tuh jadi gimana Bu Aisyah? Tetap aja suka bilang terserah. Apalagi kalau diajak makan, mau makan apa? Jawabnya apa? Terserah gitu. Itu ciri khas banget orang pragmatis. Ya. Bu Isa ini termasuk orang pragmatis, udah belajar juga. Jadi kalau ditanya menyebutkan apa yang dimau, tapi tetap itu otomatis terserah deh Bu, terserah gitu. Selalu itu. Janganlah Bu Isa aja pilih, baru tuh. Terus nanya lagi, biasanya apa yang enak? Tanya gitu, nggak berani langsung untuk bilang saya mau makan ini, nggak berani itu. Ya, kenapa? Karena memang tuntunan di otak bilang damai kayak gitu. Ya, inilah ciri khas orang juga ya yang wataknya damai. Ya, nah, terus kalau ada anak tidur sambil makan kayak gini, terus cepet ngantuk kan, ya, terus pokoknya anaknya udah nggak rewel, ngantuk kan gitu ya, kemungkinan besar tuh anaknya pragmatis. Ya, dan anak pragmatis kan jarang marah ya, dia banyak diemnya, makanya cepet ngantuk, cepet lobet,
Termasuk kita orang dewasa. Jadi kalau ada yang ibu-ibu ya cepat ngantuk atau duduk di kursi udah bisa tidur, angin sepoi-sepoi dikit udah bisa tiduran. Nah, itu kemungkinan besar wataknya flekmatis itu. Ya, kenapa? Karena jarang marah. Jadi ya banyak nahan, akhirnya baterai di badannya tuh cepat lowbat makanya ya, jadi dia ngantukan ya. Kayak gini, saya kalau waktu ada anak saya yang flekmatis itu pas lagi kayak gini dia tidur saya senyum-senyum aja kasihan, tapi nggak usah dikagetin, nggak usah apa ya, mending tampung dia supaya tidurnya nggak jatuh atau makanannya nggak jatuh ya. Baik, kemudian detailnya gimana? Nah, ya kalau anak Bu Isa kan ayah bunda barangkali sudah pernah dengar juga IG live kami yang damai ini Mas Jaler. Ini anak yang keempat ini, Mas Jaler nih anak damai. Dan anak damai itu kekuatannya apa saja ya? Kekuatannya satu, senantiasa berhasrat damai. Ya, senantiasa berhasrat damai. Ya. Kedua apa? Diplomatis. Ya, diplomatis apa sih? Diplomatis itu dia ngomong sesuatu nggak to the point. Itu diplomatis. Ya, saya ingat sekali Jaler itu kalau dia kepengen apa-apa gitu dia nggak langsung, Bu, aku mau es krim, nggak bilang gitu. Dia diplomatis, ya. Ibu kalau siang gini, kalau kita minum yang dingin enak kali ya, itu diplomatis. Saya karena tahu juga watak anak ini, saya langsung, kenapa nak mau makan es krim? Nah gitu langsung, ya diplomatis. Makanya anak orang damai itu, ya itu cocok banget jadi diploma ya. Terus apalagi kekuatannya tenang dan praktis. Pokoknya cari yang gampang, cara mudah. Ya dia tenang aja. Jalan tuh tenang, ya. Apalagi waktu kecil nih, ya. Nah, apalagi kekuatannya flekmatis ya, senang dengan pekerjaan rutin. Jadi kalau anak flekmatis itu kalau udah dikasih tahu caranya, begini caranya ya, nah dia udah jago dan dia akan menekuni pekerjaan yang rutin tadi, yang monoton ya. Kemudian apalagi kekuatannya dapat diandalkan karena dia orang yang kuat mengerjakan pekerjaan rutin, jadi dapat diandalkan. Makanya kalau punya anak, asal ibu udah ajarin misalnya dia ibu misalnya suruh dia untuk yang bagian ya isi botol air minum di kulkas misalnya gitu ya, kemudian ibu ajarkan ya, karena anak flekmatis harus diajarkan bagaimana caranya. Ini anak, ini botolnya kalau sudah bersih ya ambil air dulu karena ini botolnya besar misalnya gitu ya, ambil air aja dulu di gelas baru nanti dimasukin satu persatu ya, nah diajarin. Dia coba satu kali dan berhasil, dia senang pasti. Besok lagi berhasil, tambah senang lagi. Dan kalau disuruh itu terus, nah setiap hari bikin begini ya, itu dapat diandalkan. Karena senang pekerjaan yang rutin. Tentu asal dikasih tahu caranya. Ya, nah, apalagi kekuatan anak damai, mengerjakan sesuatu dengan rileks dan cari cara mudah. Jadi rileks dia memang, santai aja, santai ya. Bisa juga gitu. Pokoknya kalau cari sesuatu cari cara mudah. Kalau diajarin matematika sama guru, saya cari gimana cara mudahnya nih, ya. Kalau ada pelajaran-pelajaran yang susah, saya cari gimana cara mudahnya untuk dihafal ini, gimana cara. Nah itu. Dan memang rileks. Orang damai itu rileks, ya. Rileks, nggak mau tegang, nggak mau terburu-buru. Nah itu sebuah kekuatan, ya. Baik, kemudian, ya. Apalagi kekuatan, banyak juga ya kekuatan flekmatis ya. Menghindari konflik, ini juga sesuatu kekuatan ya. Jadi anak damai itu kadang-kadang ya kalau ada orang berantem, dia cuma lihat dari jauh, habis itu udah ya kita menghindar aja ya gitu. Ya. Dan memang kadang suka humoris tapi kadang garing. Ya, Bu Isa kan suka humoris ya, tapi kadang garing ya. Jaler juga begitu tuh, garing. Tapi memang begitu. Ya, ini juga sebuah kekuatan untuk dia ngobrol sama orang-orang ya. Terus apalagi ya, suka mengerjakan sesuatu hal dalam satu waktu. Jadi kalau satu selesai baru dia mengerjakan lagi yang selesai, yang lainnya gitu. Jadi nggak suka yang terlalu banyak kerjaan ya. Apalagi laki-laki. Karena laki-laki dia tidak multitasking. Laki-laki itu ya kita tahu ya teori corpus callosum di otak itu ya itu dia lebih tipis sehingga saudara laki-laki dia flekmatis satu aja. Jadi kalau dia lagi mengerjakan satu pekerjaan, bunda suruh yang lain itu agak sulit buat anak laki-laki yang flekmatis. Oke? Nah, baik. Nah, berikutnya, tadi kan sudah dikatakan bahwa dalam watak ada kekuatan dan kelemahan. Anak flekmatis juga ada kelemahannya. Apa itu? Ya, sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena mau damai, mau tenang aja dia.
dan dia nggak mau ambil keputusan. Jadi kalau rapat biasanya, misalnya anak kalau kita udah dewasa gini, rapat itu rapat meeting itu biasanya misalnya Bu Isa nih ya sebagai pemimpin yang pragmatis ya, mimpin rapat itu nggak mau ambil keputusan langsung, tanya dulu, tanya menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana. Termasuk itu tadi, dia mau beli sesuatu dia tanya sama ibunya ya, ibu gimana nih kalau aku pilih ini ya. Bu Isa juga kadang-kadang juga terserah kan, terserah Jaler, terserah ibu, sama-sama terserah karena sama-sama damai. Terserah ibu, terserah Jaler. Ya, makanya diajarin juga ya, Jaler sukanya yang mana. Sebetulnya aku suka ini Bu, ya udah itu aja. Tapi nanti gitu-gitu kan dia ya sulit mengambil keputusan ya nggak apa-apa ya, ajarkan dia ambil keputusan walaupun kadang-kadang dia masih menimbang-nimbang ya. Nah nggak apa-apa ya. Baik, apalagi kelemahan orang pragmatis sering kurang antusias. Kadang-kadang kalau udah capek, apalagi udah capek ya kadang-kadang ya udahlah gini aja deh, udah syukurlah gini aja gitu ya, kayak Bu Isa dulu nih waktu jadi dokter gitu ya, saya langsung kepengen udahlah saya praktek di rumah aja gitu. Tapi karena ayah Toto ya Dokter Prianto suaminya Bu Isa orang yang koleris gitu kan, nggak bisa, kamu harus kerja di luar gitu ya. Cuman Bu Isa maunya di rumah aja lah, ngurus anak-anak gitu. Jadi sering kurang antusias memang ya, apalagi misalnya kalau sudah capek banget, udah deh di rumah aja saya gitu ya. Nah itu, tapi itu juga merupakan kelemahan ya. Anak damai juga gitu ya, ayo nak kita latihan basket, udahlah Bun di rumah aja deh gitu ya. Nah sering kayak gitu ya, sering kurang antusias ya. Apalagi kelemahan pragmatis, tekad bajanya tersembunyi. Ini sebuah kekuatan sebetulnya menurut Bu Isa ya, tapi oleh para ahli dianggap itu kelemahan. Jadi orang pragmatis ini kayak diesel, belakangan nge-charge-nya ini. Ya, anak-anak juga gitu. Jadi kalau Bunda ada anak pragmatis, kemudian dia harus ujian, dia kelihatannya tenang. Tapi setelah itu, ya langsung itu, dia tekad bajanya udah terbuka, baru tuh dia. Ya kelihatan banget dia punya power. Ya ini orang pragmatis. Anak pragmatis tuh kayak gini, ya. Terus apa lagi? Kelemahan pragmatis, mudah stres bila banyak konflik. Mudah stres kalau banyak konflik. Makanya latihan manajemen konflik. Ya, dulu Bu Isa waktu pertama sekali punya pasien narkoba yang mendadak banyak orang, itu stres loh. Ya, apalagi dulu belum ada BNL, belum ada Google untuk cari gimana caranya yang ngadapin. Itu stres banget itu. Tapi karena belajar akhirnya sudah mulai ya pandai untuk menghadapi konflik. Bahkan menjadi tempat untuk orang ya yang berkonflik kan gitu. Sama anak pragmatis juga gitu. Dia kalau terlalu banyak konflik, udahlah gak usah lah gitu. Tapi uniknya dia tempatnya orang curhat. Kenapa? Karena dianggap orang damai. Orang curhat sama orang yang damai itu termasuk anak-anak ya. Anak kita yang damai itu kadang kalau di sekolahan itu kayak konsultan juga, orang selalu curhat sama dia, bahkan guru-gurunya curhat sama dia gitu. Karena orang damai mau mendengarkan. Ya, dan tidak menyerang, itulah orang damai ya. Cuman kalau udah kebanyakan udah pusing deh ya, kalau ada yang tanya ini tanya itu pada anak-anak ya, karena dia belum belajar. Makanya kita ajarkan cara-cara untuk yang menjadi pendengar yang baik ya. Biasanya saya suka bilang sama Jaler, kalau temanmu curhat, guru-gurumu curhat ya, kamu sampai selesai dia curhat, sampai di rumah kamu mandi, terus bayangin semua curhatannya itu keluar lewat air mandi supaya kamu nggak terbebani. Karena Jaler tuh sering banget dijadiin tempat, masih kecil loh, masih SD ya, guru-gurunya curhat sama dia. Ya, hebat ya, guru kok curhat sama anak-anak ya. Baik, kemudian apalagi kelemahan pragmatis, cemas menghadapi perubahan. Artinya kalau misalnya Jaler, saya bilang ya, Jaler ya kamu pindah sekolah nak, itu langsung, aduh kemana Bu? Aduh enak gak ya tempat itu nanti? Ya orangnya baik-baik gak ya? Gurunya baik-baik gak ya? Gitu. Ya, karena orang damai ini karena sudah enak di satu tempat ya, di comfort zone-nya udah enak ya, kemudian dia juga sudah menguasai apa pekerjaan yang monoton itu, dan kemudian disuruh pindah, itu cemas itu. Makanya kalau Bunda punya anak damai dan kemudian Bunda ayah bundanya sering pindah-pindah tempat, pindah-pindah kota ya, itu harus paham bahwa anaknya ini cemas. Jadi tetap didampingi untuk ya dia cerita apa kecemasannya, karena dengan dia cerita insya Allah dia mulai ya terilis cemasnya ini ya. Oke, dan apalagi kelemahannya, takut ditinggalkan ini anak damai ya. Anak damai takut ditinggalkan, demikian juga kalau dia punya teman dia takut ditinggalkan. Makanya kadang-kadang kelemahannya anak-anak damai ini, kadang kalau dia bersama teman yang temannya suka membuli, dia karena takut ditinggalkan sama teman, takut gak ada temannya, dia membiarkan dirinya dibully. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya.
Ya, anak Bu Isa jaler pada saat dia kecil juga gitu, ya Bu Isa ajarin untuk dia menghadapi teman yang suka membuli, diajarin. Gimana cara ngajarinnya? Ya nanti kita akan belajar sama-sama ya. Ini kita tahu dulu bahwa kelemahan-kelemahan plekmatis ada beberapa ini ya. Intinya adalah pokoknya ya dia nggak damai. Nah itulah kelemahannya. Dia nggak merasa, aduh saya nggak damai. Nah, itu kelemahannya ya. Oke. Nah oke. Dan ada lagi kelemahan plekmatis apa? Tidak suka pada orang yang terlalu mendesak. Jadi bunda kalau punya anak plekmatis yang damai ya, itu ngomongnya woles aja bun, woles aja, slow aja, ya nggak usah didesak-desak. Kenapa? Makin jadi kaku anak damai didesak. Ya kita desak suruh ini gitu, dengan nada tinggi lagi, udah jadi batu tuh, bener-bener nggak dengar dia, apalagi laki-laki. Jadi kalau ada orang bilang kepala batu, itu sebetulnya anak damai, ya karena dia nggak mau bergerak, ya bener-bener kaku. Makanya nggak usah didesak. Lembut aja, malah jadi enak nanti. Yang penting ajarin gimana caranya. Itu intinya, kuncinya. Apalagi kelemahan berikutnya, tidak suka pada orang yang terlalu berisik. Nah itu tadi yang mendesak tadi. Anak laki apalagi, udah anak laki plekmatis, lagi remaja. Kita desek terus, berisik terus. Males deh dia. Ya, dia udah tegang duluan lihat ngadapin orang tuanya, ngadapin bundanya. Dalam hati, apalagi nih gue mau disuruh nih. Begitu ya anak damai ya. Baik, kemudian apa lagi? Tidak suka pada orang yang terlalu banyak berharap kepadanya. Jadi anak damai ini, kan dia anaknya termasuk anak yang tekun gitu ya. Tapi kalau dia tahu bahwa orang berharap pada dia, itu langsung, aduh saya nggak bisa nih, aduh saya gitu, kayak gitu jadinya. Atau mungkin dia misalnya ditunjuk di dalam sebuah organisasi ya, saya minta kamu jadi ketua ya karena kami percaya sama kamu. Itu cemas itu. Ya, aduh banyak banget orang berharap sama saya. Ini anak damai. Makanya kalau kita punya harapan pada dia, nggak usah terlalu dibesar-besarkan bahwa kamu nanti bunda berharap, kamu nanti yang jagain bunda, kamu jadi itu dia malah panik gitu. Jadi kalau kita punya anak damai, ada harapan ya sudah, tenang-tenang aja. Kita juga ikut tenang, ikut damai menghadapi dia. Ya, ini kelemahan anak damai. Ya. Kemudian senang kepada apa? Senang kepada orang yang mau mengambil keputusan untuk dirinya. Ya, jadi si anak damai ini makanya kenapa dia sedikit-sedikit terserah bunda gitu ya. Kenapa? Karena dia senang ada yang ambil keputusan. Ya, makan juga gitu. Jalan mau makan apa? Terserah ibu. Ya, ibu masakin ayam ya. Iya bu. Dia senang gitu ambil keputusan. Tapi ya tentunya kita ajar sedikit. Saya katakan ajar sedikit untuk tanya sama dia. Jalan ini mau masak ayam nih, ayam goreng atau ayam bakar. Terserah ibu, jalan maunya yang mana? Ayo ayam goreng atau ayam bakar. Terserah ibu, jalan maunya yang mana? Tanya lagi. Aku ayam bakar aja deh. Gitu. Atau kadang dia tanya, mana yang lebih gampang bu? Ayam bakar atau ayam goreng? Ya semuanya gampang nak. Pokoknya kalau kita bilang menjamin bahwa semuanya gampang, dia nggak merasa tidak bersalah loh. Maksudnya nggak menekan orang tua gitu. Dia kan anak damai itu nggak nyuka nyuruh. Makanya dia, iya bu. Yang ayam bakar aja deh, aku suka sebetulnya. Oke. Ya sekali-sekali kasih tahu caranya kayak gitu. Ya. Kemudian apalagi dia senang pada orang yang apa? Mau mengakui kekuatan wataknya. Jadi kalau bunda punya anak damai, ya kita harus akui ya Allah nak, bunda terima kasih sekali kamu nih anak yang damai, anak yang nurut. Itu ngomong kayak gitu. Anak yang tekun, sampaikan kayak gitu. Selama ini kita selalu menyampaikan kelemahannya, makanya dia akan reject. Ya, kamu ini lamban banget. Kamu ini apa-apa ditunda kan gitu ya. Ya, kamu ini jadi males banget. Santai banget sih kamu. Itu kita selama ini ya justru mengakui kelemahan watak. Maka anak-anak akan menjauh dari kita, ya. Dan kemudian senang kepada orang yang bagaimana mau menghargai ya dan respect padanya. Ini typo kurang i ya. Jadi kita harus respect pada dia. Kenapa? Karena dia nggak membangkang, dia nurut, nggak ribut, nggak bawel. Itu kita harus respect pada dia. Ya. Kadang misalnya kalau anak damai ini kita ada problem, yang mau denger anak damai dibanding anak yang watak lain. Jadi kita respect pada dia. Ya. Baik, berikutnya moto anak plekmatis. Ini Mas Jalan udah gede ya, Mas Jalan nih ya. 1, saya suka belajar dengan mudah. Jadi anak damai ini pokoknya dia belajar cari cara dengan mudah, gimana caranya dia. Ya. Oke. Terus apalagi motonya? Tolong jelaskan perlahan-lahan. Itu tadi makanya Bu Isa bilang, kalau mau meminta tolong atau katakanlah menginstruksikan
sesuatu pada anak damai, jelasin pelan-pelan. Itu kuncinya. Ya, karena di otaknya selalu bertanya bagaimana gitu. Dia nanya kayak gitu, bagaimana? Saya gimana gitu. Gimana caranya? Dia jelasin bagaimananya perlahan-lahan. Kalau perlu contohkan sehingga dia mulai tahu, oh kayak gini. Terus dia coba dulu satu kali. Kayak gini, betul nggak Bu? Iya betul Nak. Oke, ya udah besok-besoknya udah dengan mudah dia lakukan itu. Ya. Kemudian apalagi motonya, please bantu saya untuk lebih paham. Bayangin, ya, jelaskan perlahan-lahan dan bantu saya untuk lebih paham. Ya, jelasin aja lagi. Ya, bisa juga sama jalur kayak gitu tuh. Bu, Ibu gimana sih Bu? Ini gimana? Aku nggak tahu Bu caranya Bu. Ya jelasin. Ya, besoknya lagi Bu, jelasin lagi deh Bu, supaya aku lebih paham ya Bu. Jelasin aja lagi. Nggak usah pakai embel-embel atau melebel-melebel kamu nih, ya lemot banget aja, nggak usah kayak gitu. Ya, bolot banget, gak usah kayak gitu. Ya udah jelasin aja lagi, karena memang anak plekmatis itu selalu ingin tahu bagaimana caranya, how to, ya bagaimana. Apalagi motonya, saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain. Ini anak plekmatis ini senang banget ngebantuin. Saya kalau lagi belanja sama anak-anak gitu, nanti yang sigap bantuin itu Mas Jaler. Sini Bu, bawain plastiknya. Dan kita harus respon dengan baik. Iya Nak, alhamdulillah Nak. Ya, makasih anak ya. Gitu. Ya, sini Bu. Dia seneng banget bantuin orang lain. Cuman kadang anak plekmatis, dia seneng bantuin orang lain, ya menyenangkan orang lain, tapi pas dia ada kerepotan, nggak ada yang bantuin. Ini kasihan ini. Sampai kapanpun orang plekmatis kayak gitu ya. Makanya ya kita ajarin dia kalau memang minta bantuan, Nak, minta tolong aja. Bilang, minta tolong ya Bu, tolong ya Kak. Ya, bilang Nak, karena anak plekmatis itu pekeu, kalau orang Jawa bilang pekeu, segan untuk minta tolong, segan. Ya, makanya Bunda juga kalau punya anak plekmatis harus juga ya sadar diri. Oh, ini anak saya orang plekmatis, dia selalu nggak minta tolong, pasti bisa jadi dia minta pertolongan gitu. Ya, kita tawarin, Ibu tolong ya Nak. Nggak usah Bu, iyalah Ibu tolong, ya iya deh Bu, gitu. Ya, itu anak plekmatis ya. Dan kemudian tips untuk orang tua gimana? Ajari untuk memiliki tujuan dan target. Jadi ajarin pelan-pelan ya, ajarin, karena anak plekmatis nggak pernah mikir tujuan, pokoknya gimana aja, pokoknya saya kerjain aja, ya ajarin ya. Kemudian ajari untuk bergerak lebih cepat sedikit ya. Ayo Nak, dipercepat Nak, kalimatnya gitu, dipercepat Nak, ayo lebih cepat Nak gitu. Ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak, karena biasanya dia mau satu aja. Ya, karena udah keenakan, udah santai, udah Bu ini aja deh. Ayo Nak, kita kerjain yang sesuatu yang lainnya. Ayo Nak, yuk. Tapi soles saja, santai aja ngomongnya. Dan ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Ya, Bu, ada teman aku Bu, ya dia selalu ambil sepatu aku, gitu, kata Jalar kecil waktu itu. Loh, terus Nak, kamu gimana? Tanya dulu, kamu gimana? Aku diam aja Bu, ya nggak enak soalnya. Oh gitu. Ya, terus saya tanya, terus kamu waktu nggak enak, perasaan kamu apa? Saya tanya perasaan, karena saya sudah belajar tentang memahami emosi anak. Ya, aku takut Bu. Oh gitu. Nah, kalau nanti kamu takut, nah kita ajarin ya, sepatunya nggak diambil, terus pulang pakai apa? Aku pakai sendal aja Bu. Kan ada sendal yang untuk wudhu pas sholat. Ya Allah, itu dengar tuh sedih banget loh. Hah? Ya. Tapi itu tadi, kita tidak langsung membantunya, tapi mencoba cari tahu apa sih pola pikir dia. Ya. Terus kita juga nggak bisa, nah kalau gitu lapor sama Bu Guru. Nggak bisa, nggak enak Bu. Kan dia baru satu kali ambil sepatu aku, nah gitu. Oh, jadi Ibu Isa waktu saat itu ngerti tuh. Oh, kalau baru satu kali, anak plekmatis itu cepat memaafkan. Gini Nak, Ibu ajarin ya, kamu catat ya. Catat ada berapa anak yang seneng gangguin kamu. Terus berapa kali dia gangguin kamu. Misalnya si A, ya waktu ambil sepatu kan satu kali, kamu catat, oh satu kali kamu masih maafkan. Besoknya mungkin dia ambil misalnya tempat pensil kamu, oh berarti 2 kali si A ini, oh berarti udah 2 kali, pasti kamu maafin kan? Iya Bu, soalnya nggak enak Bu, kesian Bu. Tapi kalau sudah 3 kali si A orang yang sama, ya dia membuli kamu, ya kamu sudah boleh atau sudah sah melapor pada guru. Nah gitu, diajarinnya kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa anak damai ini kita ajari menangani masalahnya sendiri, tapi ya perlahan-lahan, step by step. Nah mulai disitulah dia mulai mengerti. Ya akhirnya karena SD sudah diajarkan, SMP mengerti, SMA udah lebih enak lagi dia. Ya sudah lebih dia tahu mana orang yang boleh kita bilang tidak, mana yang udah nggak usah bilang tidak gitu. Dia belajar seperti itu. Ya kalau enggak bahaya.
Kalau enggak bahaya, karena nanti sampai besar dia selalu terserah temennya, terserah. Mas Jarwo sekarang sudah alhamdulillah dia sudah mulai agak tegas sedikit ya, beda sama yang lain ya.